Ada ikan, bumbu naniora, prot gitu aja. Nggak bisa. Aplikasi rubab kamu di sini hilang. Soalnya tadi pas bumbu sudah jadi, saya blend lagi rubabnya, saya buat ke bumbu, Chef. Iya, kan hanya kamu yang tahu. Kita sebagai customer atau penikmat, kita kan nggak tahu. Ya, kalian telah menyelesaikan pressure test dengan rubab. Puas dengan hasilnya? Puas, Chef. Denny, kenapa nggak kelihatan? Kurang, Chef. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan ini bisa mengamankan posisi kalian di pressure test ya. Oke, yang pertama boleh maju. Togap. Menjadi orang pertama yang dipanggil, jujur aku nggak tahu kenapa. Perasaan kayaknya aku yang akan pulang. Ya, Togap ini apa ya? Gohu tuna rubab with nori tempura. Pengolahan rubabnya gimana? Rebus, kasih gula, sedikit garam, sampai air sama si serat-seratnya itu nyatu. Oh, dirajang dulu. Apa Ada yang dihancurkan? dirajang sedikit, ada yang full. Yang full kan itu berserat ternyata. Saya agak buang yang gede-gedenya, yang kecilnya tetap saya masukin ke gohu itu, Chef. Ikannya jenis ikan apa? Tuna. Ini bumbu gohunya apa aja? Bumbu gohunya ada minyak kelapa, ada jeruk lime, Lime atau lemon? lime, Chef. Lalu ada cashew, ada salad, ada bawang merah. Ini rubab butterfly nih. Bukan, Chef. Apa? Bawang merah. Oh. Tapi bawang merah butterfly. Kupu-kupu. Iya, Ya, sama ini- butterfly. Terus rubabnya di mana? Kecil-kecil ini nih. Dicampur-campurin, Chef. Ini kecil-kecil ini. Iya, kecil-kecil. Kayak hancur gitu kan. Sosnya semuanya saya pakai. Sekental Kamu apa? ada sausnya, ada rubabnya kan? Rubabnya udah hancur. Saya rebus itu. Tadinya mau ada rubab yang mentah. Ya. Cuman Ternyata hancur. Kamu rebusnya lama gitu. iya, saya rebusnya lama jadi Kenapa mesti direbus? biar dapat jadi sos sih, Chef. Sauce is sauce. Ya. Rubab itu bisa kamu potong brunoise, kamu blend sejenak, bisa dicampur ke sini. Itu nggak nutut, Chef. Nggak Keburu. keburu. Nggak ada yang nggak keburu. Sorry, Chef. Menurut kamu kurang apa gohunya? Agak kurang manis dikit. Manis. Anggap aja nggak ada rubabnya. Gohu, apa yang kurang? Elemen yang sangat penting. Nggak ingat aja, Chef. Bener, Chef. Aku nggak inget sama sekali. Semakin aku pikirin, malah semakin hilang jawabannya, Chef. Justru yang makin keras bicara di dalam pikiran aku ini adalah aku akan pulang kali ini. Gohu isinya apa aja? Lime, cashew, minyak kelapa, garam, Chef. Sama lime. Coba siapa yang di atas? Azwar coba. Kalau buat gohu apa yang kurang? Kebetulan belum pernah buat, Chef. Nggak pernah buat tapi tahu. Pernah dengar tapi nggak pernah makan juga, Chef. Pengolahan rubab dengan dijadikan gohu, tingkat kematangan ikannya dari asam, dari lime-nya ya. Kamu sudah coba dengan rubabnya? Sudah. Apa yang terjadi? Tingkat kematangannya nggak terlalu matang buat ikan. Justru matangnya lebih cepat lagi karena mungkin dari acid dari rubabnya sendiri juga itu berpengaruh pada tunanya, Chef. Setelah dimakan dengan tempura norinya itu enak. Cuma rasanya itu asam, gurih, kurang ada pedas. Kalau kamu kasih pedas sedikit aja, lebih segar lagi cita rasanya. Chef. Terjawab, kurangnya apa? Terjawab, Chef. Itu kurang satu. Kurang yang kedua yang lebih penting lagi. Iya. Gohu is gohu. Di sini mau pakai tuna memang common ya. Mungkin lemon chewy lebih baik. Rubabnya hanya kamu jadikan sos. Sama yang kecil-kecilnya saya masukin semua karena udah hancur jadi sos, Chef. Teksturnya kan tidak ada. Rubab, gigitan rubabnya itu kan tidak ada. Makanya saya sangat berharap tadi kamu ada potongan rubab yang diaduk bareng dengan si gohu tuna. Sama aplikasinya seperti si shallot, tapi kalau kamu takut kamu bisa lebih tipis atau lebih kecil. Ngerti? Iya, ngerti, Chef. Jadi kita melihat dan merasakan presence daripada si rubabnya.
I'm sorry chef, aku kira hanya dengan ngambil saus dari rhubarbnya itu udah cukup. Ternyata kalau misalkan memang pengen ada tekstur dari rhubarbnya, next aku akan potong brunoise dan aku akan masukin potongan-potongan brunoise itu di gohu aku. Oke, Togap, saya lihat sebenarnya tadi kamu mengolah rhubarbnya itu sudah benar. Kamu rebus rhubarb itu sama kayak kamu ngerebus kepiting tadi. Kelamaan sampai hancur, sampai hilang. Again and again and again and again. Ngerebusnya terlalu lama. Tapi sebenarnya kan memang aku pengen jadiin itu sos. Tapi ternyata Chef Renata nyari tekstur dari rhubarbnya. I'm so sorry chef, aku akan perbaikin. Lagi-lagi, ini si Togap kenapa sih kalau masak tuh suka overcook? Ini kelamaan lagi, pasti rasa rhubarbnya mungkin udah hilang. Jangan sampai kejadian kepiting kejadian lagi ya. Seasoningnya di pair dengan nori tempuranya itu sebenarnya di lidah itu sudah oke. Yang bikin saya kesel, kamu taruh pisut di situ bukan kemangi. Jadi kurang apa? Kemangi dan sedikit pedas ya. Oh, thank you chef. Udah dikasih tahu dan udah diingetin lagi. Next, ada kesempatan aku bikin gohu lagi, aku nggak akan pernah lupa lagi. Karena pisut emang dia ada rasa earthy di situ. Tapi di sini jadi kekurangan aroma. Iya chef. Ya, paham ya? Iya chef. Jadi bukan gohu dong. Sepertiga dari elemennya tidak ada. Ini gohu atau bukan, Togap? Saya lebih forgiving. Tapi semua hidangan dingin seperti ini selalu ada aroma. Ada yang pakai mint, ada yang pakai dill, ada yang pakai basil. Gohu pakai kemangi. Itu kesalahan yang kecil, tapi impact-nya sebesar itu. Paham? Paham chef. Silakan balik. Terima kasih chef. Ngedengar komentar dari para juri, terutama Chef Renata yang cukup kecewa sama hidangan aku. Dari awal yang pikiran aku bilang pulang itu sangat menghantui banget. Dan mungkin this is my last dance in MasterChef Season 12. Next. Rudy. Giliranku dipanggil, baru mentah, udah mentah lagi. Oke lah, siap chef. Apa ini Rudy? Aduh, Kerapu nani hura rubab chef. Kerapunya dipotong. Tipis-tipis slice chef. Rubabnya aku blend, ku saring, ku campur chef dengan ikannya chef. jadi rubabnya kamu pakai sebagai asamnya? Untuk asamnya chef. Terus aku tambahin jeruk jungga sedikit chef. Terus di bumbu nani hura saya pakai bawang merah, bawang putih, terus ada kecombrang, sama ada rubab juga chef. Dan pakai andalima juga chef. Kamu memang maunya pakai kulit ya? Iya chef, maunya pakai kulit chef. Tapi kulit kerapu? Iya chef. Biasanya kamu bikin naniura pakai ikan apa? Pakai ikan mas chef. ya kan? Kamu biasanya ini aslinya ditumpuk seperti ini. Enggak chef. Dicampur sama Biasa dicampur chef. Kamu tumpuk seperti ini, baru kamu kasih bumbu naniuranya di atas. Iya chef. Yang di tengah itu tidak termasak dengan asamnya. Jadi dia tidak tembus penetrasinya. Dia rendam asam, kamu tumpuk, baru dibumbuin kan? Iya chef, biasa seperti Iya. itu chef. Sorry ya chef, aku lupa aku campur semua dan tidak aku tumpuk bersama bumbu. Lain kali aku akan perubahi cara masak aku seperti itu chef. Sorry ya chef. Ada bagian yang masih merah. Kita mesti nunggu dulu ini. Asamnya nggak penetrate ke dalam daging si ikannya sendiri, jadi dia nggak matang dan kurang enak lah dimakan kalau kulit ikan mentah. Tidak terlalu raw untuk sebuah naniura gitu. Sorry chef. Saya mesti ngaduk dulu ini. Kulit kerapu itu tidak bisa diolah seperti ini ya. Naniura itu memang enak ya, rasanya tuh refreshing. Perpaduan asam dan rempahnya, ada asinnya, pedasnya, itu semuanya berbaur dengan baik.
Begitu pula dengan bumbu kamu. Kamu mengaplikasikan si ikan kerapunya saja. Itu udah salah. Penumpukannya seharusnya bisa kamu tumpuk tapi dia mungkin sistem sisir gitu loh. Sehingga hampir semua permukaannya kena si bumbu. Jadi dia termasak dengan asamnya dengan baik secara merata. Karena kalau dia sudah suhu ruangan kurang lezat. Nah itu kamu mesti perhatikan. Siap, Chef. Ya. Thank you, Chef. Buat saya kurang cukup. Cuma modal bumbu Naniura enak untuk hidangan kompetisi. Secara tampilan nggak bisa. Ada ikan, bumbu Naniura, prot gitu aja nggak bisa. Aplikasi rubab kamu di sini hilang. Soalnya tadi pas bumbu sudah jadi, saya blend lagi rubabnya, saya buat ke bumbu, Chef. Iya, kan hanya kamu yang tahu. Kita sebagai customer atau penikmat, kita kan nggak tahu. Jadi kamu Iya, perlu presence, visual of the rubab. Baik kamu ikut potong tipis di sela-sela si Naniura, kamu mau buat chips kayak, terserah. Rhubarb itu sebenarnya ketika saya dengar kamu bikin Naniura, saya udah bisa membayangkan rhubarb itu dengan Naniura akan mantap sekali. Iya, Chef. Kebayang ya, ada combrang, ada rhubarb, ada andaliman, tapi memang di sini kamu nggak bisa serve begini aja. Oh iya, Chef. Aduh, lupa aku. Paling tidak tadi aku tambahin kasih acar atau potongan. Biar tahu, Chef. Aduh, kali ini aku nyesal. Aku kesalahan, kelalaian lagi, Chef. Di samping kamu sudah bagus memberikan seasoning, garam ya, enak Naniura kamu. Thank you, Chef. Semua rasanya keluar dan andalimannya tidak terlalu melejit. Ada gurihnya dan ada rasa asamnya juga terasa. Yaitu tadi, kenapa kamu tiba-tiba milihnya ikan kerapu ya? Spontan ngambilnya, Chef. Cuma ya jangan kulitnya ya? sama kulitnya juga. Iya, Chef. Dan penampilannya kamu bisa kasih bahan-bahan yang kamu pakai, termasuk rubabnya itu tadi ya. Siap, Chef. Oke, thank you. Thank you, Chef. Dengan komentar juri seperti itu, aduh, aku udah lemas. Tapi yaudahlah, apapun hasilnya dan keputusannya, aku akan terima dengan lapang dada dan aku akan belajar dari kesalahanku itu. Next, Dani. Dipanggil ke depan dan jujur, aku lumayan tegang. Apakah ini akan jadi terakhir kalinya aku masak di Galeri MasterChef? Kamu yang tadi katanya kurang puas sama hasilnya. Iya, Chef. Apa ini? Oh. Makanan orang Kanada ya? Bukan, Chef. Apa? Makanan buatan saya sendiri, Chef. European style? Iya, lebih berkiblat ke Western. Saya Western? buat duck breast dengan rhubarb puree sama simple buttered potatoes sama salad. Cuman duck breastnya tipis saya dapatnya, jadi ada trade off antara kulit crispy sama daging. Saya pilih crisp kulitnya. Jadi dagingnya nggak dapet yang pink yang saya mau. Kamu tadinya maunya bertekstur tapi rebusnya kelamaan. Iya, Rebus tapi sama. kalau saya Rhubarbnya? lebih mengenal rhubarb, mungkin saya akan chop dan mungkin lebih bikin vinaigrette atau sirup. Karena ini pertama kali saya olah. Apa aja isinya? Ada rhubarb, ada brown sugar, ada apple cider vinegar, ada mint, ada sedikit cinnamon, nutmeg, sama clove sedikit, sama sedikit butter. Bebeknya diapain? Bebeknya di season dan di pensir aja. Kok kulitnya pucat sekali ya? Oke, Dani. Kalau kamu tadi cobain rhubarb dan yang kepikiran duck breast, sebenarnya itu masih masuk akal. Di sini cuma dari bentuknya aja, itu dari jauh aja, it's not appetizing at all. Flavor-wise, tidak seburuk bentuknya. Rasanya seperti rhubarb, asam, manis, ada aromatiknya, tapi nggak jelas apakah itu puree, apakah itu sos. Dan warnanya jadi pink-pink pucat. Tapi kentang kamu dimasak dengan baik, di-season dengan baik. Enough herbs. I like your potatoes. Thank you, Chef. Rubabnya oke. Saya suka semua ya. Rasa asamnya bagus, keluar bagus. Agak terganggu di pengolahan bebeknya aja. Itu rasa diri bebeknya masih terlalu kuat. Sepotong aja mungkin kalau orang suka bebek ketelan ya. Tapi kalau orang nggak terlalu suka bebek,
mungkin dia akan buang. Sebetulnya kamu bisa olah dulu sampai aromanya itu tidak sekuat ini. Iya. Iya. Saya pensir aja sih, Chef. Mungkin salahnya di situ kali. Mungkin saya kurang referensi untuk harus di treatment apa sebelum di pensir biar baunya tidak keluar. Oke. Kita bedah dari mana nih? It looks like Iya, I agree. you agree kan? Yep. No complaints. Kamu mau nyerah, mau pulang aja kalau gitu. Enggak, Chef. Then you shut the hell up. Oke. Ini dari akarnya ya. Kalian boleh dibilang amatir, koki amatir. Dengan title seperti itu, pengenalan bahan juga mungkin kalian masih basic atau seadanya. Kamu mungkin pernah makan duck breast yang enak, warnanya bagus, dan lain sebagainya. Most of the time, duck breast seperti itu kita pakai bebek Muscovy. Zaman saya di restoran ini, pertama kali restoran di Indonesia di 2010, saya masih bisa masukin bebek itu. Tapi lama-kelamaan makin susah masuknya. Yang masuk adalah bebek packing. Bebek packing ini baunya lebih keras daripada Muscovy duck. Kalau kamu tidak dapat yang benar-benar fresh, baunya benar-benar kayak bebek habis olahraga. Kamu harus ngerti dulu, ini bebeknya asalnya dari mana. Apalagi sudah pernah di freezer, di defrost lagi. Freezer, defrost lagi. Kamu memaksakan membuat pensir duck breast dengan bahan yang kamu kurang kenali. Dan kamu tidak punya waktu untuk mengenali saat itu. Tes dulu atau apa segala macam. Jadi memang udah salah dari pemilihannya. Ditambah kamu sekarang harus mengaplikasikan rhubarb, di mana kamu juga kurang familiar. Inilah hasilnya. The potato, the salad is good. Puree bisa, tapi that's not puree. Namanya puree, you gotta be smooth, halus, bisa ditarik pakai sendok. Tapi yang paling mengganggu adalah bebek. Dedak mengganggu. Kalau kamu bilang kamu sudah render dengan baik, kita kan nggak lihat. Kamu emang dari awal mau bikin rhubarb puree atau ini ngeles? Kamu mau bikin rhubarb sauce tapi jadinya kental jadi puree? Saya mau buat saus sebenarnya, tapi waktu saya masak jadi terlampau halus dan waktu saya coba masak sedikit teksturnya nggak konsisten, ada yang fibrous, ada yang nggak halus. Jadi saya nggak mau ambil resiko kasih. Jadi emang awalnya harusnya rhubarb sauce. Ya. Tapi karena jadinya seperti ini, kamu ganti nama jadi puree. Ya. Kamu tahu velouté sauce? Tahu, Chef. Kamu bisa buat rhubarb velouté, itu gampang banget. Oke, thank you, Dani. Makasih, Chef. Aduh, gimana ya? Di challenge sebelumnya udah dapat be dari Chef Rudy. Sekarang dapat kwek 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 dari Chef Renata. Apa aku buka kebun binatang aja ya daripada masak? Next. Sahra. Akhirnya aku kebagian untuk maju ke depan. Lumayan nervous, tapi ya cukup percaya diri juga sih. What is this? Rhubarb tiramisu, Chef. Pengolahan rhubarbnya diapain aja? Rhubarbnya ada yang saya bikin jadi kompot bersama strawberry dan basil. Lalu saya bikin soup untuk lady fingernya itu pakai evaporated milk sama sari rhubarb. Lalu di atasnya itu ada rhubarb, ada gel dengan potongan rhubarb. Sama di dalam itu kan ada 2 layer. Layer yang bawah pakai kompot, yang kedua pakai krim, itu saya kasih juga sari rhubarbnya, Chef. Tapi rhubarb kompotnya cuma ada di layer paling bawah ya? Iya, Chef. Kenapa? Ini kalau di Gohu enak. Krimnya pakai apa? Cream cheese, Chef. Jadi kamu nggak ada mascarpone sama sekali? Tidak, Chef. Kenapa? Karena pengen rasanya ke asam. Kalau mascarpone lebih ke gurih. Hati-hati ngasih nama tuh. Orang Itali marah. Iya sih, Chef. Sebenarnya aku juga udah tahu dan aku sebenarnya cuma bingung aja mau kasih nama dish aku apa.
Tapi ini bakal jadi pembelajaran besar buat aku untuk nggak sembarangan kasih nama dish. Ada basil juga? Ada chef di kompot. Saya tidak setuju ya dengan kamu mengganti mascarpone dengan cream cheese dengan alasan kamu pengen ke arah asam. Asamnya itu kamu bisa dapat naturally dari si rubab. Kelembutan mascarpone itu yang kami cari dari sebuah tiramisu, meskipun the end of the flavor yang stay di mulut itu adalah rubab. Jadi karena alasan itu saya tidak terima. Malah ini jadi one dimensional. Secara tampilan terlihat oke sebenarnya, tapi memang ketika dimakan ini sangat monoton. Jadi satu-satunya flavor kamu rely ke kompot itu. It's good, tapi it's not enough rhubarb. Saya suka sebetulnya dengan penampilannya, cantik ya. Kemudian cita rasa dari rubabnya itu keluar dan ada crunchy-crunchy sedikit yang keluar dari rubabnya. Wanginya bagus karena kamu tambahkan stroberi sama basil ya. Kalau dimakan semua seperti kita makan krim, tapi untuk rubabnya sih kamu berhasil membuat kompot itu menjadi enak, bukan kuenya menjadi enak. Terima kasih. Thank you, Chef. Ya, walaupun dish aku emang secara konsep ternyata kurang bagus, tapi at least masih dipuji cantik dan masih meng-highlight si rhubarb sih. Jadi aku berharap semoga aku masih bisa aman sih. Ya, yang terakhir Vini, silakan maju ke depan. Dipanggil yang terakhir, jujur aku deg-degan banget. Apalagi aku dengar semua komentar sebelumnya, kayaknya belum ada yang benar-benar bisa memuaskan juri. Ada apa aja ini? Jadi yang pertama ada rhubarb crumble-nya chef. Abis itu aku juga bikin rhubarb sauce. Sama terakhir ada cinnamon cream. Yang masih ada potongan rubabnya di rubab sauce? Di sauce-nya. Sauce-nya. Iya. Krimnya bagus, bikin saus rubabnya bagus, tapi begitu dimakan kayaknya ada kurang sesuatu ya, kayak kurang badan gitu di situ. Langsung saus gitu ya, boleh, atau lady fingers juga boleh sebetulnya. Tapi begitu dimakan bersamaan, sebetulnya rasanya enak loh. Jadi si cinnamonnya itu bercampur sama rubab, saya setuju aromanya keluarnya bagus kayak makan stup nanas ya, tapi versinya dia rubab. Gitu. Ya. Saya tidak ada masalah dengan hidangan kamu. Mungkin ya tadi masalah ada bodinya, tambahan komponen. Cuman hati-hati dengan potongan rubab yang di sos itu masih terlalu besar. Sehingga pada saat digigit, asamnya langsung ber. Oke. Ya. Kalau misalnya kamu mau potongannya besar-besar, dia juga punya tekstur yang menyenangkan ya. Ada di skrenyes-skrenyes, tapi memang dia harus di-poach dengan baik. Atau di blanch dengan baik, dengan temperatur sama waktu yang pas. Sayang aja memang si crumble-nya jadinya basah ya, instead of crunchy. Untuk flavor rhubarbnya di sini masih keluar. Dan bahkan masih ada tekstur rhubarbnya. Untuk saya ini masih, I can taste the rhubarb. Thank you, Vini. Thank you, Chef. Pressure test pertama aku, jujur ini aku benar-benar panik dan overthinking. Aku merasa juga masaknya buru-buru, nggak terstruktur. Tapi at the end aku happy karena sajian aku tetap jadi dan masih bisa dinikmati walaupun belum sempurna.